Baik, kembali di suara Anda. Bang Yos mau menyapa penelpon Ya, kami, Pak silakan. Amdan. Silakan Pak Amdan. Pak Azam. Bapak. Pak Azam. Pak Azam. Ya. Pak Azam dari Jakarta. Iya, oke. Assalamualaikum Bang Yos. Iya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak. Amdan pilih nomor berapa Pak? Saya nomor 4 terpilih. Cocok dengan ramalan Pas, tadi. oke. Kita lihat bersama. Ya, belum usai geger film anti Nabi Muhammad, kini gambar kartun Nabi Muhammad yang dibuat oleh sebuah majalah Prancis menuai kontroversi. Menyusul dimuatnya gambar karikatur Nabi Muhammad di sebuah majalah Prancis, pemerintah Prancis menyiagakan 20 kedutaan besarnya di seluruh dunia. Tidak hanya itu, pemerintah juga menutup sekolah-sekolah Prancis di luar negeri. Pemerintah Prancis khawatir dan mengirimkan tentara untuk berjaga di kedutaan besarnya, mencegah insiden serupa yang menimpa kedutaan besar Amerika Serikat di Libya selama demonstrasi film anti Nabi Muhammad The Innocence of Muslims. Penjagaan diperketat pada hari Jumat untuk antisipasi unjuk rasa usai sholat Jumat. Pemerintah Prancis mengklaim telah meminta pihak majalah Charlie Hebdo untuk tidak mencetak gambar kartun Nabi Muhammad itu. Kini pemimpin redaksi majalah tersebut telah diamankan polisi Prancis. Kantor majalah pun kini juga dijaga oleh aparat keamanan. Khawatir pemuatan kartun Nabi Muhammad di majalah Prancis Charlie Hebdo, kantor Institut Berita Prancis Indonesia di Jalan Purnawarman, Bandung ditutup selama 4 hari. Penutupan ini terkait himbauan pemerintah Prancis meminta penutupan konsulat dan kantor kebudayaannya di 20 negara. Kantor terlihat lengang dan hanya terlihat mobil kantor yang terparkir di halaman. Sebuah konser piano yang telah direncanakan akan digelar juga diundur hingga batas waktu yang belum ditentukan. Baik, Pak Azam. Ya, oke Mbak, Bang Yos. Ini bentuk ketidakadilan orang-orang bule terhadap Islam. Kalau kita bicara orang bule terlalu mengedepankan soal HAM, hak asasi manusia, Madinah zaman Rasulullah SAW itu diadopsi justru dengan orang-orang Barat, ya. Jadi mereka mengambil dari piagam Madinah tersebut. Yang pertama, yang kedua, ada sebuah ketidakadilan dalam fakta hukum internasional bahwa tak kala orang bule membesar-besarkan, menghina dan apapun bentuknya yang sengaja menyakiti orang muslim, itu dengan tidak cepat melakukan sebuah proses, ya. Tapi ingat, begitu orang Islam yang disalahkan satu disebarkan sebegitu dahsyat, ini ketidakadilan. Dan yang ketiga, saya minta juga HAM di PBB itu bukan cuma menutup majalah tersebut, tapi secepatnya dipublikasikan ada sebuah peradilan khusus yang benar-benar masyarakat Islam seluruh dunia memahami dan mengerti. Jadi tidak ada pro kepada ketidakadilan. Ini yang paling penting. Sebab ini persoalan yang dahsyat. Islam selalu diusik dengan cara macam-macam. Walaupun saya tahu mungkin di balik ini ada sebuah fakta politis dan politik internasional. Entah itu masalah, mungkin ada hal-hal yang memang sengaja dikedepankan soal muslim dan muslim. Nah, akhirnya yang terjadi apa sekarang, Mbak? Pembunuhan yang terjadi di Libya, duta besarnya, Obama mengatakan yang membunuh itu adalah teroris. Nah, coba, tuduhan baru lagi. Padahal mereka sudah melakukan proses teroris yang lebih dulu. Kita sebagai orang muslim ya dituduh teroris. Ini sebuah ketidakadilan. Dan fakta ini sulit akan diiyakan oleh negara barat. Nah, ini kaum muslim harus benar-benar artinya meminta sebuah keadilan. Saya tidak setuju ada sebuah kekerasan. Islam rahmatan lil alamin. Ya itu yang paling penting. Jadi Islam tidak mengajarkan sebuah apa-apa, tapi peace, agama yang damai. Itu yang paling penting. Saya juga tidak setuju adanya ini. Tapi ini karena terlalu banyak mengusik orang-orang bule terhadap Islam, menyudutkan yang begitu dahsyat. Sehingga Ya, saya rasa kita di sini semua sepakat ya. Penghinaan terkait agama kita tidak setuju. Ya Putri ya Pak Azam, sudah berulang kali mengapa mereka nggak pernah mengevaluasi diri. Apakah demokrasi Freedom seperti itu yang dikembangkan, ya kan? Yang nyatanya mereka rugi sendiri, konsulat ditutup, kedutaan ditutup, ada yang malah meninggal, sekarang sekolah ditutup di Perancis. Mengapa itu diulang-ulang terus gitu? Ini yang mengherankan kita. Jadi screening freedom of speech boleh, tapi mungkin yang bertanggung jawab
jawab. Iya, yang hal-hal gitu yang ya. sensitif yang bisa mengusik perdamaian antar bangsa itu, mengapa itu dilakukan terus, yang heran kita kan gitu. Oke, itu pertanyaannya. Dan berikutnya ada penelpon lagi Bapak Wahyu di Salatiga. Pak Wahyu, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Wahyu, sebelumnya saya mau tanya, kalau di Salatiga penolakan terhadap film dan juga peristiwa ini seperti apa suasananya, Pak Wahyu? Kalau di sini secara umum, Mbak, secara umum dalam arti seluruh masyarakat ini tidak terlalu begitu menghiraukan. Tetapi yang saya kritisi di sini adalah ada sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Islam. Yang saya tahu mereka itu menentang sekali demokrasi. Tetapi yang saya heran ketika dia menentang demokrasi kok tetapi bentuk aksi menanggapi peristiwa ini dengan cara berdemo. Kan demo ini kan adalah demokrasi itu sendiri. Harusnya kalau mereka berkomitmen menentang demokrasi, menanggapi persoalan ini bukan dengan demo, bukan dengan aksi unjuk rasa, tetapi harus menunjukkan sesuatu yang berbeda, yang positif. Dan apa kira-kira Pak Wahyu? Menurut Pak Wahyu apa Pak yang tepat sikap kita? Dan ini Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau saya boleh melihat sejarah Islam di mana seorang Nabi Muhammad itu ketika dia berdakwah mengajarkan agama Islam itu sampai dilempari batu, sampai dilempari parang dan sebagainya, dan ketika umatnya ingin membalas, Nabi Muhammad itu menenangkan, dalam arti sudahlah biarkan saja seperti itu, tetapi kita tetap dengan visi kita dengan melakukan suatu kajian yang lebih baik. Dan salah satu ajaran Muslim pertama adalah Iqra. Iqra di sini adalah esensinya mencari ilmu. Jadi saya kira umat Muslim ini sudah kehilangan dari esensi awal dalam hal menuntut ilmu itu. Sehingga dia mudah terprovokasi oleh isu-isu yang demikian. Kalau orang menggambar itu gampang-gampang saja. Tetapi kalau memang umat Muslimnya sendiri itu mudah terhasut, ya itu saya kira kembalikan ke masyarakat Muslim sendiri. Jadi kita harus bisa mengembalikan mana ajaran yang begitu urgen dan penting yang menjadi persoalan, dan mana yang isu-isu yang sebetulnya itu tidak urgen perlu kita risaukan. Dan yang paling utama umat Muslim ini adalah menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu. Barangkali kita sebagai Muslim sendiri nggak tahu itu rukun Islam itu apa sebetulnya hakikatnya. Itu dia. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ini ya kita memang kadang-kadang juga harus memahami ya Putri ya. Karena ini sudah berulang kali ya. Sebenarnya demo pun tidak ada masalah menurut saya sepanjang demo itu tertib, tidak anarkis itu ya. Kita tunjukkan kedewasaan kita, tetapi kita juga ingin menunjukkan gua nggak suka kamu seperti itu terus-terusan kan gitu kan. Ya. Sikap aja ya, sikap dan memang menurut saya negara-negara yang bersangkutan itu mesti yang saya katakan tadi perlu melakukan evaluasi. Apakah terus-terus seperti ini? Nyatanya dia rugi sendiri kok. Bikin nggak nyaman semuanya, bikin nggak nyaman warga negaranya sendiri ya. Betul, apalagi negara-negara yang nggak kita yang sangat heterogen gitu kan, kita kan ingin tenang gitu ya. Baik, setuju. Kita setuju dengan semua penelpon. Tujuannya tetap baik. Ada 4 berita tersisa untuk Anda. Kembali sesaat lagi di Suara Anda.